Pemirsa, penguatan harga batubara membuat beberapa saham-saham yang ada di sektor ini atau di pertambangan batubara mengalami penguatan signifikan. Ada Adaro, PTWA, kemudian juga ada Indi. Tim redaksi kami mencoba mengambil untuk informasi fundamental dari beberapa emiten yang ada di sektor pertambangan batubara, dan kali ini kita akan coba lihat bagaimana perkembangan fundamentalnya untuk salah satu emiten di sektor pertambangan batubara ini, yaitu PT Indika Energi Tbk. Apakah dari sisi fundamental juga ada perkembangan positif dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di mana Indi bersama perusahaan pertambangan nasional ini melakukan kerjasama yang strategis untuk gasifikasi batubara ini bersama dengan PT Pertamina Persero, di mana nota kesepahaman ini merupakan wujud komitmen dan juga gotong royong untuk mengembangkan energi alternatif di Indonesia. Dikutip dalam keterangan resminya, Direktur Utama Indika Energi M. Arsyad Rashid mengatakan, Pertamina berkolaborasi dengan beberapa perusahaan pertambangan batubara nasional untuk melakukan kajian teknis dan keekonomian, termasuk Indika Energi. Dalam hal ini, Indi mendukung langkah Pertamina mengembangkan gasifikasi batubara. Kerjasama untuk melakukan kajian ini merupakan wujud sinergi dan gotong royong antara pemerintah, BUMN, dan swasta yang sangat strategis. Indika Energi berharap inisiatif ini bisa mendorong pengembangan teknologi hilirisasi batubara yang mumpuni, menciptakan investasi baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Terlepas dari kerjasama yang dilakukan dengan PT Pertamina, saat ini Indi telah melakukan diversifikasi bisnis dan terus melihat berbagai peluang usaha di sektor non-batubara. Sebelumnya, program gasifikasi batubara merupakan salah satu upaya pengembangan energi alternatif dengan bahan baku energi yang banyak terdapat di Indonesia. Salah satunya pengembangan program gasifikasi batubara yang dapat diproses menjadi bahan bakar pengganti liquefied petroleum gas atau LPG, yaitu dimethyl ether atau DME. Berbagai sumber, IDX Channel. Dari informasi fundamental, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan dari saham Indi di sepanjang perdagangan hari ini, di sepanjang tahun 2020, dan juga dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat intraday tradingnya untuk Indi di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa. Pada pukul 9 di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, Indi dibuka di level 1800, kemudian mengalami penguatan di 1840. Pada penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini, Indi menyentuh ke level 1990. Bahkan di pembukaan sesi kedua, penguatan masih terus berlanjut terhadap Indi, berada di level 1995. Sementara kalau kita update di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Indi ditutup di level 1930, posisinya lebih rendah, ini menguat di 9,97%. Tapi pergerakan hariannya kalau kita perhatikan, atau saya akan coba sampaikan, ini dari posisi terendah di 1785 intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara level tertinggi yang sempat diduduki oleh Indi, ini sempat menyentuh ke level 2010, pemirsa. Dari intraday trading yang berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham Indi di sepanjang tahun 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda apakah penguatan yang terjadi sudah cukup signifikan. Di Januari, pemirsa, masih berada di level 1210, kemudian Indi lebih cenderung tertekan, bahkan ini sempat menyentuh ke level terendahnya secara bulanan, ini di 650, tepatnya di 2 Juni 2020. Kemudian Indi mencoba perlahan untuk bangkit. Di September ini sempat menyentuh ke level 1060, kembali tertekan di level 935. Kemudian di Desember ini Indi mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa, dan sudah menyentuh ke level di atas ribuan, tepatnya di 1995, tinggal beberapa poin lagi untuk menyentuh ke level 2000-an. Nah, dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, posisi Indi di Desember ini merupakan level tertinggi secara bulanan dan secara intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Kalau kita bandingkan dengan pergerakan sebelumnya di Januari di 1210, sementara di September ada di 1060. Bagaimana dari sisi valuasi, pemirsa? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dari sisi PER, PBV, dan juga beberapa indikator lainnya. Dari sisi PER ini minus di 9,93 kali. Kemudian dari sisi
price sales ratio atau PSR di kisaran 0,34 kali, PBV-nya di kisaran di 0,93 kali, sementara posisi price cash flow ratio atau PCFR dari Indi berada di kisaran 6,73 kali. Kombinasi fundamental, teknikal, kemudian juga informasi dari sisi sektornya dan harga batubara yang mengalami penguatan dan menembus kembali ke rekor tertingginya. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia.